Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aryansa. Di sini saya menjelaskan tentang struktural PBNU dan ranting NU. Langsung saja, pengertian Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang dibentuk oleh para ulama. Artinya adalah kebangkitan ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, tanggal 26 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Tujuannya didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama yaitu untuk mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, hal tersebut untuk melawan gerakan Puritanisme dan fundamentalisme agama kaum Wahabi yang mengancam paham yang dianut mayoritas ulama Islam Nusantara. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa itu PBNU dan tujuannya? Untuk apa organisasi PBNU ini dibentuk? Nah, di pembahasan, Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakat merupakan Muslim. Jadi, ada beberapa organisasi besar Islam yang berdiri di Indonesia, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Jika pembahasan mengenai NU, istilah PBNU tentunya tidak bisa dipisahkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama karena istilah ini merupakan bagian dari organisasi yang sudah ada tahun 1926. Nah, apa itu PBNU dan bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama? Maka jawabannya adalah sebuah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu lembaga tertinggi yang mengatur organisasi Nahdlatul Ulama NU di tingkat nasional. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan juga berpengaruh yang ada di Indonesia. Organisasi ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia karena perannya yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan. Dikutip dari NU Online, organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama pesantren Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja. Tujuannya NU adalah memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Islam yang moderat, toleran, dan inklusif serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama NU. Nah, struktur pengurusan Nahdlatul Ulama ada 3, yaitu yang pertama organisasi Lajnah, yang kedua Banon, yang ketiga lembaga. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama beralamat di Jalan Keramat Raya 164 Jakarta. Nah, pengurus PWNU pengurus Nahdlatul Ulama tingkat provinsi, tepatnya di Jawa Tengah, beralamat di Jalan Dr. Cipto 180 Semarang. Nah, yang ketiga PCNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk tingkat kabupaten kota, dan PCINU pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama untuk berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya MWCNU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengurus ini untuk tingkat kecamatan. Yang terakhir ranting untuk kelurahan Nahdlatul Ulama. Nah, berikut struktur pengurusan NU. Yang pertama ada Mustasyar, penasehat. Mustasyar adalah lembaga nasihat Nahdlatul Ulama, terdiri dari beberapa orang kiai sepuh yang diberi kewenangan untuk memberi masukan nasihat kepada pengurus bila diperlukan. Nah, selanjutnya ada Suriah. Suriah adalah pemimpin tertinggi dalam Jamiah Nahdlatul Ulama yang terdiri dari ulama pilihan yang bertugas sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu dalam kebijakan Nahdlatul Ulama.
Baik, selanjutnya kesimpulan. Nahdlatul Ulama NU dikenal sebagai kelompok ulama penjaga tradisi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat Aswaja di Indonesia. Hal ini yang selanjutnya menumbuhkan 4 nilai dan 1 sikap masyarakat NU, yaitu tawasuh, tasamuh, tawazun, iktidal, dan amar ma'ruf nahi mungkar, yang juga menjadi rumusan pedoman yang perilaku NU yang mengikat secara individu maupun organisasi, baik itu secara sosial, kemasyarakatan, atau dalam ranah perpolitikan nasional. Karena dari nilai dan sikap masyarakat NU di atas menumbuhkan sikap dan setiap politik NU yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, mendahulukan kepentingan bersama, menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa, serta menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam peran politik, NU selalu mendepankan kemaslahatan umat dan bangsa serta negara. Hal ini biasa kita lihat juga dalam kesuksesan politik NU pada tahun 1994 sampai 2001, yang mana pada tahun tersebut Indonesia sedang dilanda dengan berbagai macam 94 macam masalah, baik itu di bidang ekonomi, sosial, pemerintahan maupun politik. Peran NU tersebut bisa kita lihat dari mulai NU dengan sikap mengadakan musyawarah nasional yang menghasilkan keputusan mengenai aksi massa atau demonstrasi, sampai suksesnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya dengan melihat kepada hasil yang telah diperoleh mengenai etika dan peran politik Nahdlatul Ulama di Indonesia pada tahun 1994 dan sampai 2001, peneliti selanjutnya dapat menilai etika dan peran politik Nahdlatul Ulama dari ruang lingkupan kedaerahan, misalnya seperti meneliti etika dan peran politik Nahdlatul Ulama di kota seperti Cirebon, atau bisa juga dari ruang lingkup priorisasinya, yang menjadikan pembahasan mengenai etika dan peran politik NU ini menjadi luas khazanah pengetahuannya. Mungkin sekian mengenai tentang struktural PBNU dan ranting NU. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Yang benar itu hanyalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.